Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Nabila Khalfa, mahasiswi MMR atau Mars UMY angkatan 18A. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu adalah cari tahu apa itu hipnoterapi. Nah, sekarang saya bersama dengan Bunda Shita. Beliau seorang hipnoterapis yang memiliki certified hypnotherapist dari International Association Counselor and Therapist Amerika dan juga certified instructor hypnotherapist dan certified graphologist. Nah, kita sapa dulu Bunda Shitanya ya teman-teman. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, langsung aja kita kepoin nih mengenai hipnoterapis ya teman-teman. Jadi Bunda, kan ada nih istilah hipnosis, hipnotis, sama hipnoterapi. Itu bedanya apa ya Bunda? Hipnosis ya. Hipnosis itu suatu keadaan di mana seseorang itu fokus atau konsentrasi penuh terhadap satu hal. Ya, jadi hipnosis itu hipnosis. Sedangkan hipnotis itu adalah orang yang melakukan, sama dengan contohnya dentis. Oh ya, iya. seperti itu. Jadi bukan dihipnotis loh nanti sama Bunda Sita gitu. Apa namanya? Aku mau dong dihipnotis gitu ya, bukan dihipnotis, bukan mau dihipnotis, tapi aku mau dong dihipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu adalah sebuah proses. Jadi proses untuk sesi terapinya. Jadi hipnoterapi itu proses di mana seseorang itu fokus terhadap kondisi dirinya, misalnya dia ada trauma atau contohnya trauma seperti itu, maka si hipnoterapi ini tadi melakukan si hipnoterapis itu melakukan sesi terapi terhadap kliennya yang berhubungan dengan terapi seperti itu. Oh, jadi kita nggak bilang yang dihipnotis gitu ya Bunda, sebenarnya hipnoterapi seperti itu ya Bunda. Nah, terapi apa saja nih Bunda yang bisa dilakukan dengan hipnoterapi? Hipnoterapi itu bisa macam-macam ya, ada hypnobirthing ya itu untuk melahirkan, ada hypnoslimming itu untuk menurunkan berat badan ya, ada hypnobeauty seperti itu. Dan siapa mau tebak usia saya berapa ya? Oh iya, nanti coba di itu. kolom komen ya teman-teman. Ya, nanti saya kasih hadiah kalau bisa tepat usia ya, seperti itu. Jadi hypnobeauty seperti itu, terus ada untuk trauma, ada untuk anestesi, analgetik ya, seperti itu. Tapi kalau anestesi di Indonesia lebih banyak digunakan untuk sesuatu hal yang lebih ringan-ringan ya. Contohnya kalau sunat seperti itu, tetap digunakan sesuai dengan prosedur, cuman untuk di anaknya dia tidak ada trauma seperti itu. Terus ada juga yang buat yang lain ya, seperti itu. Banyak sih sebenarnya, tapi lebih kepada kondisi psikis ya, seperti psikosomatik. Oh iya, terima kasih Bunda atas penjelasannya. Kalau untuk kencing manis sendiri atau bahasa medisnya itu diabetes mellitus gimana Bunda? Bisa nggak dengan hipnoterapi? Kebetulan saya mengenal hipnoterapi itu dengan kondisi suami saya waktu itu diabetes ya, di angka 400 gulanya, dan tahun 2009, dan waktu itu diterapi dengan seorang dokter dengan hipnoterapi lepas insulin ya, sampai sekarang tidak menggunakan insulin, lebih kepada acceptance, menerima kondisinya. Even dia kondisinya dia misalnya memang harus minum obat atau segala macam, itu dia sudah menerima kondisi sakitnya. Jadi acceptance, forgive, dan loving itu adalah 3 teknik ya, 3 kondisi healingnya seperti itu. Jadi pokoknya harus tadi acceptance, kemudian forgive dan loving ya Bunda. Ya, kemudian misalnya nih Bunda, di waktu kecil itu ada masalah lah yang kemudian apakah itu bisa mempengaruhi kondisi dewasa dia nggak? Sangat, itu disebutnya inner child. Ya, inner child itu kondisi di mana waktu kecil itu punya trauma. Contoh. Waktu kecil ada trauma yang mengakibatkan usia kecil itu usia di bawah 18 tahun ya. Contohnya seperti itu, di bawah 18 tahun. Dia ada pelecehan seksual, itu bisa menciptakan kondisi di usia tertentu, ternyata dia maksudnya dia mengalami vaginismus ya, dan itu dia tidak sadarin. Kenapa? Karena dia tidak berhubungan intim dengan laki-laki kan, selain setelah dia menikah, dan dia baru tahu setelah dia menikah. Seperti itu. Ini salah satu contoh case. Nah, itu diterapi dengan hipnoterapi. Jadi jadi regresi mundur ke masa lalu, dikembalikan lagi ke
ke kondisi dia waktu Trauma. traumanya. Nah, disitulah didampingin dengan hipnoterapisnya itu untuk acceptance, menerima kondisi saat itu, terus forgive terhadap orang yang melakukan, forgive terhadap dirinya, ada forgive terhadap anything ya yang ada di sana. Dan itu pun juga si hipnoterapi ini hanya sebagai fasilitator aja. Yang melakukan healing itu adalah si kliennya. And then berikutnya loving dan dibawa kembali ke usia saat ini seperti itu. Jadi prosesnya salah satu proses. Sama dengan slimming. Slimming itu bukan berarti hanya merubah mindset untuk tidak makan makanan yang tidak baik. Itu nggak seperti itu. Jadi bukan seperti itu aja. Jadi ada beberapa teknik yang memang dilakukan untuk proses slimming dengan hipno seperti itu. Itu juga bisa bakar kalori dengan ini Bunda? Dengan pikiran bawah sadar. Oh, itu gimana Bunda? Namanya lipolisis, pembakaran lemak dengan pikiran bawah sadar. Iya, disebutnya lipolisis dengan pikiran alam bawah sadar. Iya, dengan pikiran kita gitu, dengan pikiran kita. Contoh kecil ya, contoh kecil. Sekarang bayangkan buka kulkas, di situ ada jeruk nipis, ambil jeruk nipisnya, terus dipotong. Oke, dipotong, terus potongannya sudah lihat, sudah kepegang ya, tahu ya. Terus sekarang coba ditetesin di, bisa ngerasain? Bisa. Ingat rasanya gimana? Ya, itu adalah kekuatan pikirannya. Itu salah satu contoh. Jadi kekuatan pikiran itu tadi juga bisa digunakan tadi. Misalnya contoh kita biasa kalau stres pengennya makan. Iya. Kalau stres pengennya makan. Nah, itu ada kontrol di mana si hipnoterapis tadi membuat ketika kondisi stres itu lapar kan? Ya. Cuman dibuat setiap kali kondisi stres dan mau makan itu kita itu dibuat bagaimana ketika mau makan rasanya perut sudah penuh. Udah pernah makan yang benar-benar kenyang? Sepertinya sudah kan? Mau sampai gitu begah ya, sampai mau nyuap satu aja tuh udah berat banget. Nah, itu dibuat terus di-anchor. Di-anchor itu di contoh salah satu itu di sini nih. Di titik telinga ini kan ada titik kalau di medis apa disebutnya? Titik apa itu? Yang di sini nih. Nah, yang aku puntur seperti itu. Iya, ini kan buat rasa kenyang kan. Kalau di dokter tuh suka dikasih akupuntur terus tempelin di sini terus kalau mau makan disuruh diunyar-unyar dulu. Soalnya saya ingat banget dulu waktu saya tuh ke Solo nganterin ibu saya tuh buat diet. Terus di akupuntur di sini sama dokter. Terus dikasih kalau mau makan sama ibu saya tuh disuruh diunyar-unyar seperti itu. Nah, dipijit-pijit gitu. Nah, seperti itu, sehingga itulah yang dilakukan juga di hipnosis, cuman tanpa jarumnya, tanpa jarum akupunkturnya seperti itu. Dan sama sih seperti sekarang saya pun tidak makan goreng-gorengan itu karena setiap kali makan goreng-gorengan itu saya tuh rasanya kenyang. Bukan kenyang, rasanya nggak nyaman di mulut. Ya itu juga dibuat ya seperti itu. Ya mungkin segitu dulu ya Bunda pembahasan kita tentang hipnoterapi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih masih kepo mengenai hipnoterapi, mungkin bisa menghubungi Bunda di Instagramnya Bunda. Di mana Bunda? Sita Arsita. Ya di @sita_arsita ya teman-teman, nanti ada di bawah sini. Terima kasih banyak ya Bunda. Sama-sama. Untuk informasinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan ingat untuk like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.